Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Sahabat anak pasar hijrah yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia. Dengan Al-Qur'an tersebut, Allah Azza wa Jalla membukakan hati yang tertutup, mata yang buta, dan telinga yang tuli. Dan semua itu sahabat ya, tidak lain Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadaburi Al-Quran atau memperhatikan Al-Quran. Karena dengan mentadaburi Al-Quran tersebut akan melahirkan ilmu yang banyak dan bermanfaat tentunya. Di antaranya yaitu kita bisa membedakan antara kebenaran dengan kebatilan, iman dengan kekafiran, manfaat dengan mudarat, kebahagiaan semu dan kebahagiaan hakiki, calon penghuni surga dan penghuni neraka, dan sebagainya. Oleh karena itu sahabat ya, Allah Azza wa Jalla memberitakan hamba-hambanya untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Shad ayat 29. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya orang-orang yang mempunyai pikiran mendapat pelajaran. Di dalam tafsir ayat ini sahabat ya, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, penuh dengan berkah supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya, agar mereka memperhatikan hujah-hujah Allah serta syariat-syariat yang ditetapkan di dalamnya. Kemudian mereka mendapat pelajaran dan mengamalkannya. Dan tentunya sahabat ya, banyak sekali keajaiban-keajaiban di dalam Al-Quran ini, walaupun sering diulang-ulang sepanjang malam, seperti video yang akan saya tampilkan ini sahabat ya, dimana di sini ada seorang pemuda. Beliau ini tidak bisa ngomong sahabat ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan keajaiban kepada pemuda ini. Walaupun pemuda ini bisu, Allah Subhanahu wa taala melancarkan pemuda ini untuk membaca Al-Quran. Mari kita simak videonya. طب انت شفت حاجة معينة خلتك تبقى كده؟ يفتح المصحف ونايم خجاله مع حضرتك كل اللي انا ذكرتها يعني ممكن تترجم لي اللي قاله؟ بيقول لك كان نايم وواحد جاله اخ رأى يعني رؤية يعني في المنام، وقال له اقعد هنا كده اهوت وافتح المصحف. قرأ آية واحدة. اقرا آية واحدة منها. كانت ايه الآية؟ آية ايه؟ الآية بقى الآية واقراها. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. دي الآية اللي انت Masya Allah, tabarakallah sahabat ya. Memang Al-Quran ini penuh dengan keajaiban. Tentu saja bagi siapa yang ingin benar-benar menghafal Al-Quran atau betul-betul mempelajarinya, insya Allah Azza wa Jalla akan menuntunnya walaupun dia seorang bisu sekalipun. Dan Al-Quran ini sahabat ya adalah cahaya yang tidak bisa dipadamkan, dan dia sumber keimanan dan ilmu sahabat ya untuk kita.
Al-Quran juga hidangan bagi para ulama dan penyejuk hati tentunya. Dan Al-Quran ini adalah undang-undang kehidupan, juga obat penyembuh bagi setiap muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Fusilat ayat 44. Katakanlah Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi kaum mukmin, dan orang-orang yang tidak beriman pada telinga mereka ada sumbatan, sedang Al-Quran itu suatu kegelapan bagi mereka. Jadi sahabat ya, Al-Quran ini adalah kitab yang benar-benar dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan para pengikut hawa nafsu sangat berharap sahabat ya, dan terus berusaha agar bisa menghapus ayat-ayat Al-Quran ini beserta hukum-hukumnya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, yang mana mereka saat ini mempunyai tandingan Al-Quran yang 2 kali lipat dari Al-Quran kita kaum muslimin sahabat ya. Di dalam kitab Al-Kahfi jilid yang pertama, mereka mengatakan wa inna indana la mushafa Fatimah. Kita orang Syiah itu punya mushaf namanya mushaf Fatimah. Wa ma yudrihim ma mushafu Fatimah. Tahukah mereka apa itu mushaf Fatimah? Dijawab oleh mereka sendiri, mushafun fihi mis'u qur'anikum hada salasa marrat. Mushaf yang semisal dengan mushaf kalian wahai kaum muslimin, namun 3 kali lipat. Apa maknanya? Dijelaskan oleh mereka dalam jilid yang sama juga, atau dalam buku yang sama Al-Kahfi. Mereka mengatakan innal Qur'an alladzi nazala Jibril ala Muhammad sallallahu sab'ata as'alfi ayatin. Mereka mengatakan sesungguhnya Al-Quran yang dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad itu jumlahnya 17.000 ayat. Sekarang yang di tangan kita ya, Al-Quran itu berapa ribu ayat? 6.000 sekian. Kalau menurut versi Syiah ya, Al-Quran sebetulnya itu 17.000 ayat. Berarti yang tidak ada berapa ayat? 10.000 lebih ya, atau 11.000 lah digenapkan. Ini mereka sebetulnya adalah penista Al-Quran yang sesungguhnya ya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Dan semoga sahabat ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadaburinya, lalu mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Karena Al-Quran ini sahabat ya, kitab pegangan kita sebagai seorang muslim. Disinilah sumber-sumber ilmu untuk kita, yang mana Al-Quran ini menjelaskan tentang yang halal dan haram. Al-Quran ini sahabat ya, lengkap sekali menjelaskan tentang aspek-aspek kehidupan kita, mencakup seluruh yang halal maupun yang haram. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 2, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sebagai penutup sahabat ya, jangan sampai banyaknya orang-orang yang mencela orang yang mengamalkan Al-Quran lalu menjadikan kita terhina. Ketahuilah, sesungguhnya seorang yang berakal lagi cerdas itu tidak akan peduli terhadap kritikan orang-orang gila. Maka majulah menuju kitab Allah, bacalah, fahamilah dengan bimbingan para ulama ahlus sunnah. Dan semoga di akhirat nanti sahabat ya, dengan seringnya kita membaca Al-Quran, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajat kita dan menempatkan kita di surga yang paling tinggi bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.